Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Jadi aku akan bahas sesuatu yang baru yang belum pernah aku bahas di channel ini, yaitu aku mau mereview kamera Fujifilm X-A3. Jadi di tangan aku ini udah ada kamera Fujifilm X-A3. Ini aku beli dalam kondisi second dan dengan harga di bawah 3 juta itu udah dapat kamera Fujifilm X-A3, body kit, body dan lensa kit, baterai dan charger, ya kelengkapan pada umumnya seperti itu. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai kamera Fujifilm X-A3 karena sebelumnya kan memang aku tuh pengguna Sony banget gitu ya, segala-galanya berbau dengan Sony lah gitu, dari lensa, kamera dan segala-galanya, karena emang aku user pengguna Sony gitu. Oke, jadi di video kali ini teman-teman aku akan menjelaskan mengenai user experience, karena ini menurut aku sesuatu yang baru ya di aku, karena memang sebelumnya aku belum pernah sama sekali megang kamera Fujifilm itu kan banyak ke Sony aja gitu ya, ke Fujifilm. Jadi menurut aku sendiri yang orang awam gitu ya di Fujifilm itu, memang menurut aku kamera ini tuh cukup unik ya, menurut aku spesial, lucu gitu ya. Dari bentuk desain memang sudah cukup retro banget, bentuk kameranya cukup lucu kalau menurut aku ya. Terus untuk fitur-fiturnya tuh menurut aku cukup fitur yang beda lah dari kamera Sony, itu beda lah kepada Sony pada umumnya kan. Dan di sini tuh ada beberapa fitur yang memang seperti video, kemudian terus foto itu yang memang benar-benar beda gitu dari yang lain yang aku tahu di kamera Sony yang biasa aku pakai. Tapi terus terang teman-teman, ada banyak hal yang lebih ada di sini. Mungkin kalau di Fujifilm tuh banyak orang bilang memang autofocusnya lambat, suka nge-lag gitu ya, nggak pas itu. Memang itu aku rasakan di kamera ini setelah lebih kurang sekitar 2 minggu aku pakai gitu, aku coba-coba untuk foto dan video. Memang ya begitu, autofocusnya memang suka lambat teman-teman. Tapi ada nilai plusnya di sini teman-teman untuk Fujifilm itu, yang menurut aku memang dialah, memang Fuji banget lah untuk Fujifilm ini. Untuk fitur yang benar-benar memang Fuji banget gitulah ya. Itu di karakter gambar ya, kalau di karakter gambar kalau kita foto itu fotonya tuh langsung jadi gitu teman-teman. Maksudnya warnanya tuh langsung bagus. Itu aku nggak di mode M atau mode manual atau mode apa, itu di mode otomatis, di mode autonya di dalam kamera ini. Jadi gambarnya itu jernih teman-teman. Maksudnya tone-nya tuh mentahnya bagus gitu loh. Nggak kayak Sony gitu. Maksudnya emang ini adalah aku cerita pengalaman aja teman. Nggak kayak Sony yang kasar gitu, kasar, halus, kadang-kadang flat gitu, kayak ya rata gitu. Memang karakter Sony seperti itu. Tapi kalau di Fujifilm ini begitu kita jepret gitu kan, dia gambarnya langsung jadi gitu, gambarnya langsung jadi kayak kalau preset saat ini tuh kalau mode clean gitu ya, model-model preset clean tuh dia tuh tinggal nambah sedikit aja udah jadi bening banget. Jadi menurut aku segmennya sih kalau untuk kamera Fujifilm ya semacam XA3 atau berapapun itu yang seri XA, itu lebih mengarah ke apa sih, menurut aku ke beauty vlogger, memang arahnya ke situ. Karena segmennya memang mentahnya langsung bagus gitu. Dan menurut aku sih kalau buat kalian yang pengen minang kamera ini harganya cukup murah teman-teman, daripada sebelum harga baru cukup jauh. Jadi di harga baru itu sekitar 8 jutaan pada tahun 2016, karena kan kameranya dirilis di tahun 2016. Itu sekarang udah turun jauh banget sampai di bawah 3 juta. 3 jutaan sih kalau di Shopee orang biasa jual. Cuman aku betul aku dapat di harga di bawah 3 juta kemarin ini, dengan kondisi yang cukup lumayan bagus lah untuk itu. Jadi buat kalian yang pengen punya kamera ini, yang jelas aku yakin pasti kalian yang nonton video ini adalah orang yang penasaran atau pengen tahu mengenai kamera Fujifilm X-A3. Ini kalau untuk kualitas foto aku rasa sudah cukup untuk teman-teman pemula atau mungkin vlogger, karena memang kalau untuk fitur ini layarnya sudah bisa flip seperti ini ya teman-teman. Ada Hotsu lagi di sini. Memang untuk kelasnya sih memang termasuk yang terbaik menurut aku gitu. Ada Hotsu-nya di sini, flashnya seperti ini gitu teman-teman. Jadi kalau aku dari kesimpulan apa yang lebih
dari Fujifilm ketimbang Sony Alpha 6000 misalnya kita bandingkan, itu dari segi apa ya, memang ya tunnya gitu dan bentuknya tuh memang suka aku. Maksudnya memang kalau untuk pegangan tuh memang nggak nyaman sih, memang kurang nyaman kalau untuk hand gripnya. Cuman kalau untuk bentuk terus kemudian hasil fotonya itu unik teman-teman. Aku nggak bilang bagus tapi unik menurut aku karena aku adalah pengguna Sony gitu, Sony 6000-an gitu kan. Menurut aku nih kamera cukup unik, lucu dan wanita banget gitu. Ya memang perempuan banget lah bawanya gitu teman-teman. Nanti setelah video ini mungkin aku bakal review yang lebih jelas lagi. Di sini cuman video pertama jadi lebih ke sedikit-sedikit aja lah yang aku paham mengenai kamera ini karena belum lama juga kan. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di komentar mengenai kamera ini tuh bagaimana gitu. Yang jelas kebanyakan orang sekarang kalau mirrorless tuh carinya Sony, Fujifilm gitu. Canon tuh udah mulai sepi sekarang. Karena memang karakter fotonya itu di wedding juga banyak pakai Fuji loh teman-teman. Kalau kalian tahu di wedding di daerah aku tuh banyak teman-teman fotografer yang pakai kamera Fujifilm juga gitu. Alasannya memang beragam sih karena memang kebanyakan tuh sih di tone warna gitu. Mereka suka tone warna yang ada di Fujifilm, bukan karena autofocus bagus atau bagaimana, yang jelas lebih ke tone warnanya. Oke, nanti di video selanjutnya aku akan bahas lebih dalam mengenai kamera Fujifilm. Ini aku sebenarnya minta maaf juga kalau omongannya berantakan ya, memang udah lama banget gak konten teman-teman. Ini adalah konten dari sekian bulan purnama gitu ya. Oke, jadi nanti kedepannya kan aku coba mungkin pakai lensa prime atau lensa fix yang fokalannya lebih apa. Yang jelas ini kamera kedepannya akan aku bikin video yang mungkin kalian bisa tanyakan, nanti aku bikinkan di videonya. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Oke teman-teman, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Nanti mungkin dari video akan sepil hasil fotonya. Mungkin kalian bisa cek nanti bagaimana hasilnya. Dan mungkin gitu aja, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal, dan salam MJTF Official.